Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema yang masih sama seperti pekan lalu. Apakah tema itu? Masih ingat semuanya? Ya, a'dha'ul jismi, anggota tubuh. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pola kalimat. Iqra wa lahidh at-tarakiba at-taliyah. Ayo belajar memahami pola kalimat. Kalau begitu, simak materi berikut ini dengan baik ya. Sekarang coba buka buku paket kalian halaman 7, bagian bawah. Di sana ada tabel seperti ini. Nah, di tabel ini, terutama yang berwarna hijau, ada tulisannya li. Li itu artinya saya punya. Misalnya, kata li bisa digunakan untuk mengungkapkan kalimat seperti ini. Li roksun, saya punya kepala. Atau li badanun, saya punya badan. Li yadun, saya punya tangan. Seperti itu ya. Jadi, li digunakan untuk mengungkapkan kepunyaan pada diri kita sendiri. Kemudian sebelahnya, di tabel berwarna kuning, di sana ada tulisan laka atau laki, yang artinya kamu punya. Perbedaannya, laka digunakan untuk mengungkapkan kepunyaan seorang laki-laki. Misalnya, Bu Nikmah sedang berbicara dengan Dahwan. Dahwan, laka roksun. Dahwan, kamu punya kepala. Bu Nikmah tidak menggunakan kata laki karena Dahwan laki-laki. Contoh lagi, misalnya Bu Nikmah berbicara dengan Erinda. Erinda, laki badanun. Erinda, kamu punya badan. Nah, dalam kalimat ini Bu Nikmah tidak menggunakan kata laka karena Erinda perempuan. Begitu ya? Berikutnya coba kita amati tabel kedua. Di tabel kedua pada bagian warna hijau ada tulisan hal. Artinya apakah? Bu Nikmah ulangi ya. Hal artinya apakah? Contohnya, hal laka roksun, apakah kamu punya kepala? Jika kita bertanya pada teman laki-laki, maka hal ditambah dengan kata laka. Berikutnya, contoh kedua, hal laki badanun, apakah kamu punya badan? Jika digunakan untuk bertanya pada teman perempuan, maka kata hal ditambah dengan laki. Tinggal disesuaikan siapa yang sedang kita ajak bicara. Kalau yang sedang kita ajak bicara laki-laki, berarti hal ditambah laka. Kalau seorang yang kita ajak bicara itu perempuan, maka kata hal ditambah dengan laki. Begitu ya? Nah, berikutnya, jika kita ditanya pertanyaan semacam ini, hal laka roksun atau hal laki badanun, maka jawaban yang bisa kita gunakan ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu na'am atau la. Jadi, kata yang pertama na'am, hal laka roksun, maka jawabannya na'am, li roksun. Ya, saya punya kepala. Atau jawaban yang kedua, la, tidak. Hal laki badanun, apakah kamu punya badan? La,
tidak. Kemudian ditambah kata bal yang artinya tapi. Bal li roksun, tidak, tapi saya punya kepala. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya, kalau na'am itu artinya ya, kemudian ditambah li dan belakangnya anggota tubuh yang disebut sama dengan anggota tubuh yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan roksun, maka jawabannya setelah li juga roksun. Begitu ya. Tapi kalau jawabannya la atau tidak, kita perlu menambah kata bal sebelum kata li. Bal, tidak. Maaf, la, tidak. Bal, tapi. Li, badanun. Saya punya badan. Begitu. Jadi, kalau di jawaban la, kita perlu menambahkan bal, kemudian ditambah dengan li, dan anggota tubuh yang disebutkan tidak sama dengan anggota tubuh yang ditanyakan. Contohnya, halaka roksun, apakah kamu punya kepala? Jawabannya la, tidak, saya tidak punya kepala. Bal, tapi li badanun, saya punya badan. Seperti itu ya. Tapi insya Allah Bu Nikmah yakin anak-anak semuanya jawabannya na'am dalam konteks ini. Begitu ya. Cukup kita tahu saja untuk jawaban la. Begitu ya. Coba sekarang kita amati tabel ketiga. Di sini ada isim isyarah atau kata tunjuk. Lihat tabel yang berwarna hijau. Di sini ada isim isyarah hadza, artinya ini. Kemudian contohnya hadza jismun salimun, ini tubuh yang sehat. Atau contoh kedua, hadza badanun qawiyun, ini badan yang kuat. Atau hadza wajhun jamilun, ini wajah yang cantik. Nah, coba perhatikan ismun. Tabel bagian tengah, di sana ada jismun. Jismun itu hanya satu, tidak berpasangan. Kemudian contoh kedua ada badanun. Badanun itu juga satu, tidak berpasangan seperti tangan ataupun mata ataupun kaki. Wajhun juga sama, tidak berpasangan. Maka kata tunjuk untuk menunjuk anggota tubuh yang tidak berpasangan seperti jismun, badan, wajhun, itu kata tunjuknya menggunakan hadza. Kemudian kata sifat yang ada pada tabel ketiga, salimun qawiyun jamilun, jika kata tunjuknya hadza, maka kata sifatnya tidak ditambah dengan huruf ta pada bagian terakhir. Salimun bukan salimatun, qawiyun bukan qawiyatun, jamilun bukan jamilatun. Nah, ini adalah kata tunjuk hadza untuk menunjukkan anggota tubuh yang tidak berpasangan. Kemudian coba kita perhatikan tabel yang berwarna kuning untuk membandingkan, ya. Di tabel warna kuning, isim isyarahnya menggunakan kata hadhihi. Artinya juga sama dengan hadza, yaitu ini. Perbedaannya, coba kita lihat contohnya terlebih dahulu. Hadhihi ainun salimatun, ini mata yang sehat. Hadhihi yadun qawiyatun, ini tangan yang kuat. Atau contoh ketiga, hadhihi rijlun jamilatun, ini kaki yang indah. Ya, ini kaki yang indah. Pada kata hadhihi, coba perhatikan isimnya atau ismunnya. Ainun, dia punya pasangan kanan dan kiri. Yadun, dia juga punya pasangan tangan kanan dan tangan kiri. Betul? Sekarang contoh ketiganya, rijlun, dia juga punya pasangan kaki kanan dan kaki kiri.
Kesimpulannya, jika kita ingin menunjukkan anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, tangan, kaki, telinga, nah, maka kata tunjuk yang harus kita gunakan yaitu hadhihi, bukan hadza. Kalau hadza digunakan untuk menunjukkan anggota tubuh yang tidak berpasangan. Kalau hadhihi digunakan untuk menunjukkan anggota tubuh yang berpasangan. Begitu ya? Kalau kata sifatnya di hadza tadi tidak berakhiran dengan huruf ta seperti salimun, kata sifat di kata hadhihi semuanya berakhiran dengan huruf ta. Coba perhatikan, di sini ada salimatun, bukan salimun. Qawiyatun, bukan qawiyun. Jamilatun, bukan jamilun. Begitu ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau kata tunjuk hadza digunakan untuk anggota tubuh yang tidak berpasangan dan disambung dengan kata sifat yang tidak berakhiran dengan huruf ta, seperti tabel berwarna hijau. Tapi sebaliknya, kata hadhihi digunakan untuk menunjuk anggota tubuh yang berpasangan, kemudian disambung dengan kata sifat yang berakhiran dengan huruf ta, seperti tabel yang berwarna kuning. Nah, ini adalah materi hari ini tentang pola kalimat. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian juga bisa bertanya melalui WhatsApp. Oke? Baik, berikutnya, agar kalian lebih mudah memahami dan lebih paham, coba sekarang buka buku kalian halaman 10 pada buku cetak ya. Di sini ada latihan. Nah, di bagian atas ini ada gambar, kemudian di tengah ada kata li dan titik-titik, dan kolom ketiga ada kata laka dan titik-titik. Di sini kalian diminta untuk melanjutkan kata li dan kata laka sesuai dengan gambar. Misalnya nomor 1 ada gambarnya hidung. Li titik-titik, hidung itu apa ya bahasa Arabnya? Oh, anfun, berarti li anfun, laka anfun, seperti itu. Begitupun dengan kolom kedua, ada itu mulut. Kemudian yang ketiga ada kaki. Yang keempat ada wajah, ya. Wajah itu bahasa Arabnya apa ya? Dan yang kelima ada tangan. Silahkan diucapkan melalui voice note ya. Li anfun, laka anfun. Kemudian berikutnya nomor 2, li titik-titik, apa itu ya? Nomor 3, 4, 5 juga sama. Kemudian tugas yang kedua masih sama ini ya, melalui voice note. Jadi langsung disambung, voice note-nya cukup 1 saja. Yang kedua, di bawahnya itu tabelnya ada pertanyaan. Kalian diminta untuk bercakap, boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, boleh dengan kakak laki-laki atau kakak perempuan ataupun saudaranya, laki-laki ataupun perempuan boleh. Kalian yang bertanya, kalian bisa menggunakan laka atau bisa menggunakan laki. Kalau bertanya atau bercakap-cakap dengan laki-laki berarti menggunakan laka. Kalau bertanya atau bercakap-cakap dengan perempuan berarti menggunakan laki. Misalnya, jika Fatimah ini ya, misalnya Fatimah berbicara atau mengerjakan tugas ini dengan mamanya perempuan, maka menggunakan laki. Hal laki ainani, apakah kamu punya kedua mata? Kemudian mamanya menjawab, na'am li ainani. Begitu. Nanti silakan dikerjakan, ada uzunani, yadani, rijlani, dan jismun salimun. Cukup 1 saja ya, dipilih boleh menggunakan laka, boleh menggunakan laki, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Kedua tugas ini silakan dikumpulkan melalui voice note dan dikirim ke WhatsApp grup masing-masing kelas. Begitu ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan mengerjakan ya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.